Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan di mata kuliah Teknopreneur 2 Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Kita masuk ke sesi yang ketujuh yaitu fungsi teknologi informasi dalam Teknopreneur. Siap ya? Oke, manfaat teknologi informasi itu membuat penggunanya lebih efisien dalam bekerja karena pola kebiasaan kerja yang lebih teratur dan lebih cepat. Ini beberapa manfaat terkait teknologi informasi itu bisa mempermudah cara berkomunikasi, kemudian mempermudah komunikasi monitoring terhadap setiap karyawan ya, juga akses informasi dan penyebarannya informasinya itu bisa lebih cepat, kemudian bisa lebih general. Nah, di sini sebelah kanan ini teman-teman bisa melihat Zoom. Ini juga cara kita untuk berkomunikasi pada saat pembelajaran jarak jauh ya. Teman-teman bisa sambil liburan atau bisa sambil bekerja atau bisa sambil melakukan kegiatan yang lain, tetapi kita tetap bisa mengikuti pelajaran dari jauh. Eh, di sini selain bisa untuk komunikasi itu, teman-teman kenapa sih bisa disebut juga dengan komunikasi monitoring dengan setiap karyawan? Karena sama seperti yang kita lakukan, posisi kita mungkin kita berjauhan, ada yang di Cilacap, ada yang di Jakarta, ada yang di Tasik dan lain-lain. Tetapi kita tetap bisa mengikuti pembelajaran. Sama seperti juga kalau kita di kantor, mungkin ada kantornya itu ada di kantor cabang Cilacap, ada juga yang kantor cabang Chicago gitu. Ada juga kantor cabang Cihamplas. Semua berbeda-beda, semua ada C-nya gitu, tapi beda. Satunya di Amrik, satunya di Jakarta mungkin atau di Bandung atau di Cilacap dan lain-lain gitu ya. Tetapi itu tetap bisa dimonitoring. Jadi kalau ada rapat koordinasi atau ada pelatihan, itu tidak harus datang langsung, tetapi bisa dilakukan menggunakan Zoom. Dan ini adalah salah satu bentuk dari manfaat teknologi informasi. Kita bisa melihat atau kita bisa memantau pekerjaan dari karyawan kita di Bandung atau di Jakarta atau di mana dengan menggunakan Zoom. Laporan, kemudian laporan seperti apa di video, di rapat seperti ini dengan Zoom dan lain-lain gitu ya. Akses yang didapat juga kita lebih cepat gitu. Kemudian kita juga kalau membutuhkan penyebaran informasi juga tentu lebih cepat ya. Kemudian manfaat lain dari teknologi informasi adalah bisa memperluas pasar karena kita juga bisa masuk ke e-commerce, kemudian kita juga bisa membuka website, kita bisa jualan dan berbagai channel-channel lain. Bahkan kita juga bisa punya toko yang buka 24 jam gitu ya. Nanti kita layaninnya setelah kita buka lagi, tetapi tokonya itu bisa jalan nggak usah ditungguin dan nggak usah nyewa tempat juga kita cukup dengan menggunakan e-commerce ya. Kemudian juga ada muncul-muncul peluang bisnis baru. Selain kita tadi sudah punya, mungkin kita sudah punya produk, tetapi kita juga lagi melihat peluang-peluang mungkin yang ada di tempat lain. Nah, itu juga bisa ada peluang usaha kita bisa menggunakan teknologi informasi. Kita bisa cari searching di Google, kemudian bisa kita cari inspirasi, tips, trik dan lain-lain gitu. Kemudian juga ini bisa mengurangi biaya produksi atau biaya operasional. Salah satu biaya operasionalnya itu adalah kalau di toko yang offline kita kan tentu saja harus mempunyai pegawai yang jaga di toko itu, kemudian sewa tempat dan lain-lain ya. Tetapi kalau online gitu menggunakan manfaat dari teknologi informasi kita kan bisa punya toko e-commerce, kita tidak perlu harus menyewa orang yang standby 24 jam, tidak, kita menggunakan karyawan yang ada saja. Kita juga bahkan bisa melakukan dengan diri kita sendiri. Kita kalau mungkin perusahaan kita belum besar ya kita bisa lakukan sendiri, nggak usah pakai tenaga kerja dari mana-mana gitu. Dilakukan oleh kita sendiri juga bisa karena itu tadi bisa manfaat teknologi ini bisa mengurangi biaya produksi ataupun juga operasional. Oke, next. Di sini teman-teman nanti bisa juga baca secara lebih lengkap dan lebih detailnya di Siraka ataupun di Google Classroom ya. Ini kita hanya akan memberikan slide dengan cepat informasi melalui video ini. Nah, ini ada industri kreatif entrepreneurship gitu. Ini adalah konten kreator, jadi ada sebuah profesi yang membuat suatu konten baik berupakan tulisan, gambar, video, suara ataupun gabungan dari dua atau lebih dari materi yang biasanya nanti
masuk ke dalam tim kreatif atau tim media sosial. Karena konten-konten tersebut dibuat untuk media, terutama media seperti YouTube, Snapchat, Instagram, WordPress, Blogger, dan lain-lain. Nanti ini biasanya kerjasama dengan tim marketing ya untuk bisa mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Nah, di sini manfaat teknologi informasi lain adalah bisa dipakai untuk mencari sumber informasi dalam bisnis. Bisa kita cari pakai search engine seperti Google atau Bing. Kemudian kita juga bisa mencari riset pasar, bisa mencari endorse siapa saja sih mungkin seleb-seleb yang sekarang lagi kekinian yang mungkin nanti kita bisa diajak kerjasama dengan perusahaan kita untuk mempromosikan perusahaan kita atau barang-barang produksi kita. Kemudian kita juga bisa memanage viral management dengan apa yang mungkin sekarang lagi viral di masyarakat gitu. Mungkin kita bisa adopsi itu untuk bahan materi promosi kita atau mungkin kita juga bisa ikut memproduksi barang yang sama, who knows gitu. Jadi ini bisa digunakan sebagai informasi dalam bisnis. Ini ternyata manfaat teknologi juga bisa menjadi CRM atau Customer Relationship Management. Ini software yang berguna untuk mengelola hubungan terhadap pelanggan. Semua data tentang pelanggan itu terrecord dan terekam dalam CRM. Kemudian ini membuat kita sebagai perusahaan bisa lebih mudah memfollow up atau membangun hubungan yang lebih baik dengan customer. Karena apa? Karena informasi mengenai customer itu dari mulai dia rumahnya di mana, kemudian nomor teleponnya, kemudian media sosialnya dia apa saja, sampai dengan informasi pribadi seperti tanggal lahir, kemudian dia punya anak berapa, perempuan atau laki-laki usia berapa, itu bisa saja kita masukkan ke dalam CRM ini. Nah, gunanya apa? Kita nanti akan punya hubungan yang lebih smooth, juga hubungan yang lebih personal ya. Karena kalau setiap kita bisa mempunyai customer, terutama customer-customer besar gitu ya, kalau kita customernya itu loyal dan kemudian juga dia memang sudah belanja ke kita banyak, kemudian kalau kita memberikan sentuhan pribadi, maka kemungkinan besar orang itu akan lebih loyal pada kita. Karena apa? Contoh gampang, anaknya ulang tahun, kemudian kita ucapkan selamat ulang tahun, kemudian kita berikan bingkisan kado kecil lah, mungkin isinya boneka, mungkin untuk anak perempuan yang kecil ya, atau mungkin baju atau apa. Perusahaan kita contoh adalah perusahaan baju. Nah, baju si boneka dan baju kado untuk anaknya kita samakan. Kita kirimkan di tanggal yang sama kepada customer kita, customer besar kita. Kita kirimkan, kemudian kita nggak lama, kemudian kita telepon. Ibu sudah terima belum barangnya gitu kan. Kami ini ada produk spesial nih khusus banget buat putri ibu gitu kan. Kado, semoga suka. Jadi bentuknya mungkin size-nya kan kita sudah punya ya di rekaman di CRM kita. Jadi kita sudah membuat satu produk yang khusus untuk putrinya dan juga untuk boneka putrinya yang kita kirimkan di hari spesialnya. Maka insya Allah dengan sentuhan-sentuhan pribadi seperti itu biasanya menciptakan wow marketing dan efeknya itu biasanya membuat customer kita akan lebih loyal. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu adalah salah satu manfaatnya. Nah, di sini untuk yang belum paham apa sih IT itu kategorinya, ini ada sistem informasi itu ada hardware, ada software, ada brainware. Hardware itu termasuk perangkat output, kemudian input, media penyimpanan, pemrosesan. Nah, software itu terdiri dari sistem informasi yaitu sistem operasionalnya dan juga aplikasi. Untuk operasionalnya itu ada yang Linux, ada Mac, ada Windows dan lain-lain. Sedangkan aplikasi itu ada aplikasi perkantoran, database, pemrograman, desain grafis dan masih banyak sekali aplikasi-aplikasi lain. Sedangkan brainware adalah orang-orang yang di belakang, orang-orang yang menggunakan semua sistem ini yaitu manajer EDP, kemudian analis sistem, kemudian programmer dan operator gitu ya. Nah, di sini ada ruang lingkup manajemen operasional. Di sini sebelah kanan sendiri teman-teman bisa lihat ini ada sistem informasi apa saja yang dibutuhkan yang nantinya bisa membantu manajer untuk membuat suatu keputusan. Di sini contohnya, oh sorry, ini ada di perusahaan roti ya, kita bisa di sini ada penerimaan bahan. Nah, ini nanti dimasuk, diolah datanya ke sini. Ada berapa banyak, berapa ton yang masuk pada tanggal itu. Kemudian terigunya ada berapa banyak, gulanya ada berapa banyak ditanggalin. Kemudian di sini juga ada menimbang dan mencampur bahan. Di sini ada resepnya, kemudian ada takarannya, kemudian ada bahan-bahan yang digunakan, kemudian cetak adonan sampai ke memanggangnya berapa suhunya, ini semua informasinya dimasukkan ke sini. Kemudian juga ada untuk membungkus
dan memberi produk merek ini juga bisa dimasukkan ke sini berapa tanggal berapa nomor nomor 1 sampai nomor 100 itu diproduksi tanggal berapa. Nah, kemudian dikirimkan ke mana saja. Itu informasinya dimasukkan di pengolahan data menggunakan IT. Itu adalah salah satu manfaat teknologi yang bisa digunakan di dalam Technopreneur. Sekian informasi yang bisa saya sharing. Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa drop WA atau kita akan bahas di kelas offline kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.